Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kesehatan dan kemampuan untuk selalu melaksanakan kewajibannya. Amin. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagi kita untuk selalu memiliki keinginan dan mengusahakan kesempatan kita untuk selalu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kewajiban kaum muslimin, menuntut ilmu agama yang mencukupi dirinya untuk melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi wajib menuntut ilmu agama yang itu adalah kewajiban bagi diri kita. Dan juga kita di sini di rumah Allah Subhanahu wa taala mencari ilmu itu mendapatkan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaghdu rajulun ila al-masjid fayaqra'a aw ya'lama al-Qur'an." Tidaklah seseorang itu datang ke sebuah masjid dan kemudian membaca atau mempelajari Al-Quran. Kita di sini belajar kalam Allah, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Khairun lahu fayaqra'a ayatain, dia membaca dua ayat. Khairul lahu naqataini adimatain, itu lebih baik bagi dirinya daripada mendapat dua unta yang besar. Ini unta itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harta yang paling berharga, harta yang paling besar. Ya, kalau sekarang mungkin mobil Mercy, itu lebih baik daripada dua unta itu, mempelajari dua ayat. Wa thalathun bi thalathin, tiga ayat, dibaca tiga ayat lebih baik daripada tiga unta, dan seterusnya. Membaca dan mempelajari Al-Quran di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semoga kita mendapatkan pahala tersebut dan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Dan juga masjid ini adalah rumah Allah yang sangat mulia, sangat penting bagi kaum muslimin. Dan selayaknya bagi kita semua, kaum muslimin, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata
wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi semoga kita yang selalu memakmurkan masjid Allah termasuk dari golongan orang-orang yang beriman, yang imannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala firman, yang memakmurkan masjid Allah itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas shalah, dan orang-orang yang selalu mendirikan salat, selalu mengingat kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang selalu mengingat kepada kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Wa ataz zakah, yang selalu membayar zakatnya, menunaikan zakatnya. Walam yakhsha illallah, dan juga orang-orang yang tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ke masjid itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tahu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, dan semoga mereka itu yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan orang-orang yang selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan memakmurkan masjid Allah, itu bahwasanya kita akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di kematian kita akan diberikan al-qaulus tsabit, yaitu perkataan yang kuat. Itu apa? La ilaha illallah. Mereka hanyalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, dan membahas tentang rumah Allah, itu masjid. Di sana ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan, karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita juga apabila datang ke rumah seseorang atau rumahnya siapa presiden, itu ada protokolnya, ada adab-adab. Bagaimana dengan rumah Allah, yang Allah itu adalah Rabbul Alamin, Malikul Mulk. Allah itu Rabbnya, Tuhannya seluruh alam semesta, rajanya para raja. Maka lebih harus kita perhatikan adab-adab di rumah Allah yang mulia ini. Di sini ada 11 adab, itu sebagian yang sangat penting, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaatnya dan pahalanya. Yang pertama, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, bagi seseorang muslim ketika ingin masuk ke masjid, selayaknya untuk yaitu membaca doa masuk masjid. Dan di sana ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah membaca bismillah sebagai tabarruk, mencari barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Quran semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika Nabi SAW menulis surat kepada para raja, beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai doa itu dengan Bismillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu rahmat-Mu.
untuk meminta ampunan, karena kita dalam masjid itu sholat, beribadah, yang itu menjadi penambah pahala dan penggugur dosa. Maka kita meminta rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Dan juga mendahulukan kaki kanan, karena diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, itu ibu kita, ibunya orang-orang beriman, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi kulli umuri. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka mendahulukan bagian kanannya di seluruh urusan. Masuk masjid, makan itu pakai tangan kanan, masuk masjid pakai kaki kanan, dan di perkara-perkara yang baik menggunakan bagian yang kanan. Memakai baju dimulai lengan kanannya dulu masukkan, menyisir rambut yang bagian kanan dulu. Perkara-perkara yang baik itu dimulai dengan yang kanan. Maka ini bagi kita untuk selalu memperhatikannya sebagai kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah yaitu at-taharah wal wudu, bersuci atau berwudu ketika ingin masuk masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman. Di sini panggilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang yang mukmin harus mendengarkan panggilan. Idza qumtum, apabila kalian pergi ke salat, ila salat, atau ingin melaksanakan salat. Dan salat kita salat jamaah di masjid. Maka yaitu cucilah wajah kalian. Ini tentang wudu. Wa aydiyakum, dan juga tangan kalian sampai ke siku. Dan juga usaplah rambut kalian dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Di sini perintah faghsilu fil amr, yaitu kata perintah. Dan dalam usul fikih kalau perintah itu adalah bermakna wajib. Tetapi di sini apabila hanya ingin masuk masjid atau duduk-duduk, maka itu jadi sunnah. Dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Majmu', ittafaqal ulama'u ala annahu yusannu lil muslim idza arada dukhul al-masjid ay yakuna ala taharah. Disunahkan para ulama itu sudah ittifaq, ya, sudah ittifaq bahwasanya seorang yang ingin masuk masjid itu disunahkan untuk taharah, untuk bersuci. Ya, kalau hadas kecil itu berwudu, kalau hadas besar itu mandi, makanya sudah bersuci. Jadi disunahkan bagi kita untuk yang ingin masuk masjid, ya, duduk-duduk atau ada itu harus taharah dulu, berwudu dulu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, yaitu tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis."
apabila salah seorang di antara kalian itu ingin masuk masjid, ya, maka mulailah dengan 2 rakaat sebelum duduk, ya, dari luar misalnya, atau pas sudah azan, ya, kita datang ke masjid, sholat 2 rakaat dulu, ya, untuk tahiyatul masjid. Dan para ulama juga mengatakan, ya, bisa menggabung 2 niat, ya. Misalnya kita, ya, sholat tahiyatul masjid, niatnya digabung dengan niat qobliyah zuhur, itu boleh, jadi langsung 2 rakaat, ya, itu sudah tahiyatul masjid dan qobliyah. Maka bagi kita untuk, ya, mengingat ini, memperhatikan itu untuk melakukan qobliyah, ya, tahiyatul masjid sebelum kita duduk masuk ke masjid ini. Kemudian yang keempat adalah adamu raf'is saut, ya, fil masjid, ya, tidak bersuara keras, teriak-teriak di masjid. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Memang di sini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan, tapi itu maksudnya adalah ketika di masjid. Ya. Dan dulu para sahabat apabila ingin bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menunggu di masjid apabila ada urusan apa. Dan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di sebelah masjid dekat, ya, yang sekarang menjadi makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini itu sebagai adab bahwasanya kita tidak, ya, mengeraskan suara, berteriak, membuat gaduh, berdebat apa, ya, tidak boleh di masjid, dan perlu kita perhatikan. Kemudian yang kelima yaitu lubsu ahsanis thiyabi wa tatayyub, ya, memakai pakaian yang terbaik dan juga memakai parfum, memakai wewangian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, itu kita semua manusia, pakailah perhiasan kalian setiap kalian di masjid. Jadi bagi kita untuk pakai pakaian terbaik kita, ya, karena kita di masjid melaksanakan sholat, menemui Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita menghadap bos, misalnya, menghadap bupati, ya, pakai kos oblong, tidak enak, kurang bagus. Memang dalam sholat cukup dengan menutup aurat itu cukup, kan, tapi memakai pakaian terbaik itu lebih baik dan disunnahkan, karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di rumahnya yang mulia ini. Dan juga memakai parfum, memakai wangian. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala dalam tafsir ayat ini, al-amru fil ayati amun fil libasi wat tatayyub fi dukhulil masjid. Itu secara umum, baik dalam memakai pakaian dan juga memakai wangian ketika masuk ke masjid. Pakai pakaian terbaik yang bagus dan juga memakai wangian. Nanti akan ada penjelasan kenapa kita harus wangi ketika ke masjid. Kemudian
Yang ke-6 yaitu melaksanakan sholat jamaah di masjid. Dan ini juga kewajiban. Sebagian ulama mengatakan ini pendapat khilafiyah. Sebagian mengatakan sholat jamaah di masjid itu sunnah. Yang wajib itu sholat jamaahnya. Jamaah di rumah itu wajib. Cuma sebagai kita laki-laki sebaiknya melaksanakan di masjid. Dan itu ada keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul jama'ati tafdulu shalatal fardhi bi 27 darajah." Salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendirian. Dengan apa? 27 derajat. Ya, pahalanya lebih banyak. Ya, salat sendirian dapat 1. Yang salat jamaah dapat 27. Apalagi di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ada hadis, ya, walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya itu mansukh, ya, sudah berubah. Bahwasanya Nabi SAW ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi ke masjid ketika sholat jamaah, sholat wajib. Walaupun sebagian ulama mengatakan hadisnya sudah mansukh, dihapus dengan hadis ini. Itu sholat sendiri, sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat pahala. Dan juga kemudian adab yang ke-8 adalah ke-7 yaitu khusyuk ketika sholat di masjid. Dan bagi kita untuk selalu bersiap ketika ingin masuk masjid, ingin melaksanakan kewajiban untuk mencari sebab-sebab kehusukan. Misalnya pakai pakaian yang nyaman. Terus misalnya kalau yang senang dingin, tidak apa-apa cari yang tempat dingin yang ada AC-nya. Karena itu menjaga kehusukan kita. Mencari kehusukan. Yang ingin sholat di depan biar tidak lihat kaki orang terganggu, cari soft pertama agar kita khusyuk. Dan baik kita untuk mencari kehusukan itu. Dan ini adalah orang-orang yang mendapat kemenangan, mendapat keselamatan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh orang-orang beriman itu sudah menang, sudah selamat. Siapa mereka orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang dalam salat mereka itu khusyuk. Salatnya khusyuk. Baca zikirnya, doanya dibaca ketika salat. Ini adalah kekhusyukan. Maka bagi kita untuk selalu bersiap ketika ingin masjid, mencari sebab-sebab kekhusyukan agar kita tidak terganggu di masjid. Kemudian yang ke-8 yaitu adamu ihdharil at'imah dzatar raihah al-qarihah, yaitu tidak datang ke masjid setelah makan makanan yang punya bau yang tidak enak. Habis makan bawang putih mentah. Biasanya ada orang-orang yang berobat makan bawang putih mentah. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah," yakni ats-tsaum. Barang siapa yang makan dari pohon ini, yaitu bawang putih, fala yaqrabanna masjidana,
maka janganlah mendekat ke masjid kami. Ini karena mengganggu, juga mengganggu bukan hanya kita manusia, tapi mengganggu para malaikat. Al-malaikatu tata'adda kama ta'adda bani Adam. Para malaikat itu terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Yang misalnya sebelah kita bau belum mandi atau bajunya sudah lama, maka perhatikan jangan sampai kayak gitu. Untuk menjaga kebersihan, kaum muslimin itu menjaga kebersihan. Sehingga Nabi SAW melarang orang yang sudah makan makanan yang menyebabkan bau dan datang ke masjid, makan pete juga, apalagi yang bawang putih atau bawang merah mentah. Kalau orang-orang kita mungkin tidak mau. Tapi kalau orang-orang Pakistan, orang-orang Arab senang makan bawang merah mentah, dan itu bau baunya kecium, sangat kuat. Maka dikatakan Nabi SAW, jangan mendekati masjid kami. Hilangkan dulu pakai sikat gigi atau apa yang menghilangkan bau tersebut. Kemudian yang kesembilan adalah menjaga kebersihan masjid. Nabi SAW bersabda, al-buzaku fil masjid khati'ah. Meludah di masjid itu dosa. Ini kalau dulu di zaman Nabi SAW masjidnya itu masih pasir, lantainya itu masih pasir. Orang mungkin meludah, kalau di sini tidak mungkin di karpet meludah tidak mungkin. Intinya adalah menjaga kebersihan. Wa kaffaratuha nadhafat dafnuha, dan menghilangkan dosa itu, yaitu dosanya meludah tadi, dengan menguburnya. Itu kalau di pasir itu kubur. Kalau di sini misalnya dipel atau dibersihkan pakai tisu, numpah minum bersihkan. Ya. Dan itu dosa, mengotori masjid itu dosa. Dan penghapus dosanya adalah membersihkan. Jadi yang ngotorin suruh bersihin, suruh pel. Kemudian yang kedua adalah iltizamul wudu wasakinah, yaitu menjaga ketenangan dan ketenangan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini ketika ingin berangkat ke masjid juga berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru. Dan itu juga perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Idza ataitumus shalah fa'alaikum bisakinah." Apabila kalian datang salat, ingin pergi ke masjid salat, maka wajib bagi kalian datang dengan tenang, tidak terburu. Dan ini juga sebab mendapat kekhusyuan. Keburu-keburu lari masjid, ngos-ngosan, hilang sudah khusyuk. Maka di sini bagi kita untuk memperhatikan adab-adab ini. Dan ini bukan dari saya, ini dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita laksanakan, terutama tentang rumah Allah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang sedikit ini memberikan kepada kita manfaat yang besar dan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan dan salah ucap, maka kami mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.